Ibu saya berkisah, ujar Khalifah Basir. Ada masa istirahat bagi sufi yang sudah demikian lama menempuh perjalanan spiritual. Lanjut Khalifah Basir. Dia diam sejenak. Seakan-akan memikirkan susunan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan kisah gurunya tersebut. Murid-murid pun diam menunggu kelanjutan kisah tersebut, walaupun sebelum itu mereka juga telah mendengar kisah itu dari Khalifah Basir. Khalifah Basir menghela nafas panjang dan kemudian dia mulai berkisah. Seorang sufi, sebut saja namanya Al-Misri, sudah lama berada di alam kerohanian dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang panjang itu, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ritual ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Dia selalu bertafakur, merenungkan ciptaan Allah, dan berzikir dengan jumlah yang sangat banyak sekali, serta mendirikan salat malam yang tidak terhitung jumlah rakaat. Semua yang dilakukannya itu tidak lain semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu istirahatnya itu digunakan Al-Misri berjalan-jalan di padang pasir pada waktu malam hari. Malam bulan purnama, bintang-bintang kelap-kelip di langit, angin bertiup kencang, sehingga banyak pasir-pasir yang berterbangan. Al-Misri tidak mempedulikan pasir-pasir yang berterbangan sehingga mengotori jubahnya. Dia menatap ke langit sambil berjalan, terus memandang bulan dan bintang-bintang. Dia bergumam, alangkah indahnya ciptaan Engkau ya Allah, ya Khaliq. Dia terpesona melihat bintang-bintang bertaburan di langit. Air matanya menetes sehingga membasahi jenggotnya yang lebat itu. Dia sangat terharu melihat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termanifestasi pada ciptaannya. Sambil menengadah ke langit, menikmati keindahan ciptaan Allah, dia terus berjalan. Tanpa disadarinya, di depannya ada sebuah lubang yang tidak demikian besar dan dalam. Sedang asiknya dia menatap bintang-bintang di langit. Tiba-tiba dia terperosok ke dalam lubang itu. Dia sangat kaget sekali. Dan tiba-tiba dia sudah berada di dalam dasar lubang. Lubang itu memang besar sedikit dari badannya, tetapi dalam dan sangat gelap sekali.
Ketika Supi itu menengadah ke atas, yang dilihatnya kegelapan. Saking gelapnya, tangannya sendiri tidak bisa dilihatnya. Dia terlihat panik sambil berkata, "Ya Allah, bagaimana ini? Ya Allah, bagaimana ini? Ya Allah, bagaimana ini?" Sambil berkata itu, dia mencoba meraih dinding lubang itu dengan maksud hendak memanjatnya. Tapi justru pasir-pasir berjatuhan. Setiap kali jari-jarinya memegang dinding itu, pasir-pasir berjatuhan sampai menimbun mata kakinya. Dia mencoba meraih dinding di depannya, di kanannya, di kirinya, di belakangnya sambil berkata, "Ya Allah, bagaimana ini? Ya Allah, bagaimana ini? Ya Allah, bagaimana ini?" Namun setiap kali jari-jarinya memegang dinding itu, pasir-pasir berjatuhan sehingga sudah melewati di atas mata kakinya. Karena usahanya itu dirasanya tidak akan membawa hasil. Kemudian dia berteriak minta tolong sambil menengadah ke atas lubang itu. "Tolong, tolong, tolong saya, tolong, wahai hamba Allah, tolong saya, tolong." Tetapi suaranya seperti ditahan oleh pasir-pasir itu, sehingga tidak sampai keluar lubang itu. Cukup lama dia berteriak minta tolong. Akhirnya dia menunduk lemas. Dia berjongkok sambil menutup mukanya. Badannya penuh dengan pasir-pasir. Dia tampak mulai putus asa. "Mungkin di sini ada saya," katanya dalam hati. Sementara itu, ada sejumlah orang lewat di padang pasir itu. Ketika mereka melewati lubang itu, salah seorang di antara mereka berkata, "Ah, ada lubang. Ini mungkin dapat mencelakai orang," katanya sambil berhenti melihat lubang itu. Kawan-kawannya yang lain juga berhenti dan melihat lubang itu. Mereka tidak melihat apapun dalam lubang itu, kecuali kegelapan. "Lubang ini mungkin dalam," kata salah seorang dari mereka. "Sebaiknya kita timbun saja," kata yang lain. "Betul, betul, betul," kata yang lain lagi. "Agar jangan sampai ada orang jatuh ke dalam lubang ini," lanjut orang itu. Mereka tidak mengetahui bahwa di dalam lubang itu ada seorang supi telah terperosok ke dalamnya. Lalu mereka timbunlah lubang itu bersama-sama sekaligus juga menimbun supi itu. Ketika pasir-pasir mulai berjatuhan menimpa sang supi itu, dia kaget dan melihat ke atas. "Ada orang di atas," katanya dalam hati. Dia pun berdiri. Dengan harap cemas, dia mengharapkan orang-orang di atas itu mungkin dapat menolongnya. Dia berteriak minta tolong, tetapi suaranya tidak terdengar oleh orang-orang yang sedang menimbun lubang itu. Dia berteriak sekuat tenaga. Suaranya itu seakan-akan tertelan oleh pasir-pasir yang mulai berjatuhan sedemikian banyaknya, sehingga sudah sampai batas dadanya. Dia tidak bisa bergerak. Sedikit demi sedikit, seluruh tubuhnya mulai tertimbun pasir. Dadanya sesak. Dia sulit bernafas. Keputusasaannya demikian besarnya merasuki dirinya. Dia mulai yakin bahwa ajalnya sudah sampai di sini. Tidak mungkin ada lagi harapan akan dapat keluar dari lubang ini.
pikirnya dalam hati. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Pandangannya benar-benar sudah gelap. Dia tidak dapat melihat sesuatu apapun juga. Dia sudah tidak bisa bernapas lagi. Kepalanya terasa semakin berat karena tertimbun oleh pasir-pasir itu. Dia tidak tahu berapa lama orang-orang itu telah menimbunnya. Saat genting seperti itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika ketentuan Engkau terhadap saya sampai di sini, wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Apabila belum ada ketentuan Engkau terhadap saya sampai di sini, tolonglah selamatkan saya dari musibah yang menimpa diri saya ini. Selesai dia mengucapkan doa itu di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, dia merasa ada seperti sesuatu yang menyentuh-nyentuh telapak tangan kanannya. Sesuatu itu dirasanya lunak dan kemudian digenggamnya. Dia merasa seperti menggenggam sebuah tongkat yang lunak dan berdaging. Dia merasa ditarik ke atas secara pelan-pelan. Secara berangsur-angsur, tubuhnya tertarik ke atas. Dia memegang semakin erat sesuatu yang terpegang di tangan kanannya. Takut kalau terlepas. Barangkali ini pertolongan Allah, katanya dalam hati, sembari dirinya semakin tertarik ke atas. Sejurus kemudian, Supi itu merasa ada angin segar masuk ke dalam hidupnya. Dia menghirup udara segar itu dalam-dalam dan melepaskannya kembali melalui hidup. Itulah pertama kalinya dia dapat bernafas. Setelah sekian lama terbenam dalam lubang pasir itu. Matanya secara samar-samar melihat tak beberapa jauh di depannya ada sosok makhluk besar berjalan pelan-pelan. Dan dia masih tetap memegang ekor makhluk. Dia heran, makhluk apa ini? Katanya dalam hati. Dibersihkannya kedua matanya yang berdebu itu dengan lengan jubahnya sebelah kiri. Dan baru dia dapat melihat dengan jelas sosok makhluk besar itu merupakan seekor ular naga. Dirinya sudah keluar dari lubang dalam keadaan telungkup. Dia sudah dapat melihat bintang-bintang, bulan, dan merasa angin perang pasir. Dia sudah dapat bernafas kembali. Dia melepaskan genggamannya dan berdiri untuk mendekati ular naga itu. Tetapi tiba-tiba ular naga itu lenyap dari pandangannya. Sesaat dia hendak baru melangkah. Ini adalah keajaiban pertolongan Allah, kata Supi itu dalam hati. Kemudian Supi itu sujud mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkannya dari musibah yang menimpa dirinya pada malam itu. Sampai di sini Khalifah Basir berhenti berpikir.
ruangan itu tiba-tiba menjadi hening dan sunyi. Hanya suara air yang menghiasi kesunyian tersebut. Khalifah Basir diam. Mulutnya dikatupnya rapat-rapat. Matanya dipejamkannya. Seperti menghayati kisah yang telah disampaikannya kepada murid-muridnya. Suasana dalam ruangan surau hening. Angin masuk melewati lubang-lubang dinding surau itu, sehingga udara terasa dingin menyelimuti ruang. Murid-murid pun tidak berani buka suara. Mereka menekurkan kepala. Masing-masing mereka mempunyai pikiran sendiri-sendiri terhadap kisah yang telah disampaikan oleh Khalifah Basir. Suara air mengalir turut mengikuti pikiran mereka pada malam itu di surau Tarikah tersebut.